Al-Fatihah. Iya karena santri sadayana, oke, para alumni mukimin yang alhamdulillah di malam Ahad ini kembali kita berjihad. Nonkan berjihad. Lagu Roma Irama gitu. Berjuang sarua, ya, berjihad ngaji poe Ahad gitu. Orang kembali berjihad itu. Seperti kata Roma Irama tadi, berjuang itu. Karena memang ngaji ini penting. Ngaji ini seperti sholawat, tidak ditolak. Berbeda dengan doa, doa bisa ditolak. Kalau sholawat tidak ditolak, pasti diterima. Begitu juga dengan ngaji, ngaji itu pasti diterima. Jadi ngaji mah ngerti-ngertinya tetap berpahala. Itu ngaji ditolak, ngaji mah pasti berpahala, pasti dapat ganjaran. Gitu. Jika sedekah kan gitu. Murda rek nu pangharusna, rek nu datang pandeuri, salagi hadir di pengajian eta di majelis eta, itu menang berkah, menang ganjaran. Kalau sedekah apa sedekah? Coba sedekah tingali. Rek nu panghareupna, rek nu datang, rek nu sengkleh, rek nu ngarenganyarane kieu, kabeh menang berkah. Sama tuh menang berkah itu. Kas ngaji gitu. Jadi apapun keadaannya, selama dia ikut ada hadir dalam majelis itu dapat pahala ikut ngaji. Kalau hadirnya itu diniati untuk ngaji. Innamal a'malu binniyat. Sekalipun pekerjaan itu pekerjaan dunia tapi diniati ibadah, maka jadi ibadah. Dan sebaliknya sekalipun itu pekerjaan akhirat, misalnya sholat dan lain sebagainya, modal ngaji, tapi tidak diniati ibadah, tidak niat karena Allah, niatnya karena oleh, ya tidak jadi. Begitu, ya, tetap semangat, itu semangat kita berjihad, ngaji malam Ahad. Istilah eta jihad itu akan mustaq, diambil dari Pak Kahfi. Tapi buat slogan jihad, karena beliau itu dari jauh di Kuningan, aduh dengan segala maunya apa loh, udah cuma hirup ya, mana itu kan itu luar biasa perjuangan Pak Kahfi. Terima kasih Pak Kahfi, Pak Kahfi itu Kahfi mah buahnya, sambil Kahfi. Biasa wasyartul ngawuruki. Akan gitu almarhum mama wasyartul ngawuruki ayakuna ududan. Ada syarat ngawuruk eta udud. Mana mah can ngawuruk teu menang udud. Anu kita magahan ku akang. Tambah can jadi. Tama karek Ustaz di Mawas sakitu mah. Ustaz di Mawas geus sayang udud. Nah, di jihad kali ini, di pengajian kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu babul adan. Bab adan. Mahwal adan? What's the meaning is adan? Apa itu adan? Naon ari adan? Opo niku adan? Seberapa saja? 5 coba. Pertama bahasa Inggris. What's the meaning is adan? Mahwal adan? 2 bahasa Arab. Apa itu adan? 3. Naon ari adan? 4. Opo niku adan? 5. Sejenak akan gampang. Ya segitulah. Itu kisah itu geus uyuhan, nyepkeun. Coba jarang-jarang istilahnya Ustaz bisa 5 bahasa. Jarang-jarang. Jadi sakit-kitu nanya nyepkeun udah itu teh.
Adzan itu adalah panggilan sholat. Jadi lamun manggil sholat, orang untuk memanggil orang sholat itulah yang disebut adzan. Orang jelmana disebut muadzin. Kumaha muadzin eta? Sama teh kan. Rok adzan eta. Eta mangaran tah maka deh. Kan beda. Aya kan pokoknya muadzin. Eta mah ngaran gitu kan deh. Lain eta berarti tukang adzan. Nah, kalau Kang Inan itu dua. Ya namanya Kang Inan, di sampingnya Kang Inan teh juga sebut muadzin, artinya tukang adzan. Beda tukang ujung kenek mah geus tukang. Ari kenek mah pan bayar, ari tukang mah kan geus kelas makanya sebutna tukang adzan. Geus ahli kana adzan gitu. Mun maneh adzan par kenek. Kenek kan adzan mah Kang Inan mah geus tukang, sebut lagi muadzin, tukang adzan berarti geus tukang. Lamun maneh mah trek adzan lokal dia gitu. Eta mah karena kenek gitu. Tapi da istilah kenek adzan kama dibangunannya istilah tukang gitu. Nah, persoalan adzan gitu nya. Ilmu adzan itu sangat luar biasa gitu, luar biasa. Mantap kade. Model kieu nya. Urang gitu. Ya, ada sebagian kelompok paham ya itu mah terserah gitu. Dalam Jum'ah saja gitu mah gitu. Terutama mana nan harus paham gitu. Bisi main nanyakeun, soalnya mana tukang adzan di masjid kan ya. Nah, jadi bising nanyakeun, "Oh, cenah adzan teh di masjid urang paling biasa carong kidul mah Masjid Jami Darussalam." Dengan ketua DKM-nya Ustaz Muhammad Ali Fahrudin Hade. Sana gitu. Nah, cenah adzan kedua kali, pan Rasulna oge sakali, berarti bid'ah teh. Nah, dia nanya, persoalan adzan Jum'ah itu, ada Jum'ah ya. Itu memang di zaman Rasulna itu adzan teh sakali, nya ketika rek khutbah. Betul itu, benar. Itu. Cuma pada saat zaman Khalifah Utsman, kan dari Utsman iya. Utsman itu, mau Utsman biasa lah, Utsman standar. Nah, molor gitu. Ya, awasnya, ulah ningalikeun Kang Utsman keur hees, ada, peureum teh, keur ngasupkeun ilmu. Udah gabah. Sama molor eta teh lain kades ya. Itu, ulah gagabah. Kang Utsman teh eta lain hees lain, keur ngasupkeun ilmu. Ilmu naon lah. Dua kepala itu lah. Nah, pada saat atau zaman Sayyidina Utsman itu beliau melakukan semacam ijtihad lah, semacam mungkin resolusi atau dekret. Nah, pokoknya membuat fatwa, membuat aturan bahwa karena pada saat itu umat Islam sudah mulai banyak, sudah mulai itu kan ini cara memanggil orang teh kumaha gitu. Supaya orang bahwa ini geus wayah Jumaah gitu. Maka beliau membuat keputusan sebelum istilahnya pelaksanaan Jumaah dilakukan adzan. Maka sampai sekarang di kita zaman di Nahdlatul Ulama kita orang NU gitu. Makanya bisa dicirikeun lamun adana 2 kali, oh iya orang NU. Lamun adana ngan sakali di masjid teh, oh iya lain NU, kitu bae kada gampang mah gitu. Salah satu ciri khas al NU wa ghairuhu antara NU dengan non NU gitu. Dan apa? Semua santri itu harus jadi NU. Akan tersudi, akan terido kalau santri akan tidak NU. Ceng misalnya, ari dorakaman tetep iya gitu. Kan maksudnya pokoknya akang gitu. Sasa santri pernah ngaji ke akang itu harus NU. Dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan akidah ahli salah wal ghagabah. Ayo ghagabah. Ayo ghagabah. Akang enggak isuk nya, ada isuk.
telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa mal sebutin itu? Kimin, belum nih. Tiba-tiba nyari dosa mantu sih, karena kan kaget gitu. Ngomong pakai bahasa Indonesia. Gimana sehat? Aduh, cek akang buat ayo nama Pak Tolib. Siapa sebutkan ngaran? Oh. Aduh. Akang begitu Mukimin itu pakai bahasa Indonesia akan langsung pindah gigi. Wah, bahaya ini. Harus pakai bahasa Indonesia lagi. Ya, Akang juga mengimbangi sebagai guru yang baik. Ketika beliau berbicara bahasa Indonesia, sebenarnya Akang hayang sirik. Akang ngomong bahasa Indonesia. Nah, tapi ya terpaksa lah. Akang pakai bahasa Indonesia. Harek Akang seumur umur ngobrol di telepon dengan memakai bahasa Indonesia. Dan ini sebuah pelajaran bagus. Memang kita harus berbahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu. Kaget kan. Yang kalau ini sudah jadi Kang Omat, yang sudah jadi pejabat. Saya nama semoga nik nomor induk kependudukan kepegawaian. Oleh Indonesia tuh obat nomor. Sampai akan ngeklek kaki sama nama. Akan ngomong bahasa Indonesia tengok ngampur akan hati magis. Jujur ya maaf, bukan masalah maaf, katanya. Katanya. Jadi pelaksanaan adan yang dilakukan terutama di kita itu di NU itu memang kita ngebedakan itu gitu. Jadi mana kota kemana? Tinggal di Jum'ahan itu. Jum'ahan adan 2 kali iya NU. Situ gue. Kalau ada nangan sekali, yaitu ada waktu naik. Karena konsep mereka itu tadi. Oh, waktu Rasul tidak ada di zaman Rasul. Ada, ya ngaran kurang piknik ya. Kurang piknik, kurang jauh pikniknya. Mereka beranggapan bahwa setiap yang tidak ada di zaman Rasul itu bid'ah. Kul bid'ah dolalah. Kul dolalah nar. Nonarna mana nar sitik ya. Mereka beranggap begitu bahwa segala sesuatu ada antri perlu contoh lana geleng itu lana geleng ngomong gitu udah dicolok matana lolo kan mantap sok enak kemana wah itu tidak ada zaman Rasulnya itu bid'ah tidak setiap di zaman ayeuna lamun misalnya segala sesuatu itu bid'ah dan tidak ada bid'ah yang baik. Ngaran taraweh yang namanya taraweh itu lain zaman Rasulullah teh taraweh itu jika gitu. Itu jika gitu taraweh teh. Kemudian pas kamari zaman Covid. Oh, dilarang harus tarawehna di imam masing-masing. Padahal itu menurut mereka itu bahwa kita harus seperti Rasul. Padahal taraweh waktu zaman Covid itu taraweh ala Rasul. Dak zaman Rasul mah taraweh itu berjamaah masing-masing. Nah, karena melihat umat tarawehnya itu bukan masalah itu. Akhirnya kalau ini Sayyidina Umar, memberikan aturan dan sholat tarawih itu berjamaah dengan jumlah 20 rakaat. Nah, kemudian kata Sayyidina Umar, inilah sebagus-bagusnya bid'ah. Memang tidak di zaman Rasul, tidak ada. Tapi kata Sunnah, inilah hadza ni'mul bid'ah. Inilah sebagus-bagusnya bid'ah. Tuh. Main bid'ah baik. Bedug bid'ah. Kan dari sananya ada, kenapa diganti bedug? Ada dempak. Goblok itu pas. Cek saha kata siapa nu ngaran bedug ngaganti ada. Bedug dan juga kokol itu dipakai di urang gitu. Dipakai di urang itu bukan pengganti adan, kan awas.
Tidak. Bedug itu bukan pengganti Adam. Bedug itu kan karena orang Adam. Bedug itu budaya. Budaya cara memberitahu orang. Lain bedug yang nyuruh sholat. Lamun bedug ngaganti Adam. Jumat ada Adam atau sholat ada Adam. Makanya bedug. Dengan ketika bahwa bedug itu ngaganti Adam, baru itu haram. Baru tak temenang gitu. Paham? Jadi awas hati-hati. Mukul bedug, nabah bedug, mukul bedug itu temenang tidak boleh oleh anak-anak. Ada? Paham? Cok. Ada? Haram hukumnya memukul bedug oleh anak-anak. Dengan anak-anak. Ada? Pejat budak kegebugan karena bedug dador. Ada tongkat selok. Ayo. Ada lu harus. Ya bener memang ada lu harus. Ada ulah lalaunan, nya ada ulah lalaunan. Ada kumaha? Allahu Akbar. Punya ada harus. Banyak gitu. Adan pelan. Adan pasti. Awas kada kejebak. Model nu paling mahal, tokek nu paling mahal itu sampai hargana miliaran anu kasadana ti beurang. Ada. Sok akang wani akangnya bayar 1 miliar lamun aya tokek nu kasadana ti beurang. Ada. Sok neangan bawa ke akang. Boga cup nu tokek kasadana ti beurang 5. Kasman. Nah, man ieu proyek man, peluang man. Proyek man. Lumayan yang meuli udun, Nestle. Nestle. Itu sok neangan, bawa ke akang. Akang berani bayar. Tokek 1 miliar nu kasada ti beurang. Mel. Oh, neangan Mel. Oh, konsul jeung Babe. Bapak Emil. Biasanya Bapak Emil proyeknya hebat. Nah itu ya. Jadi Adam yang dilakukan di kita, yaitu di NU 2 kali Adam gitu, adanya 2 kali. Itu dasarnya dari sana. Memang tidak ada di zaman Rasulnya. Zaman Rasul Adam itu sekali. Tapi awas ya tadi. Bukan tidak setiap apa yang tidak dikerjakan Rasul tidak boleh dikerjakan, dan bukan tidak setiap yang tidak dikerjakan oleh Rasul juga tidak boleh dilakukan oleh kita. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang Rasul kerjakan tapi orang mah menang, tidak boleh. Ada sesuatu yang Rasul tidak melakukan, kita mah boleh. Gitu. Atau Rasul melakukan, kita tidak boleh. Gitu. Ulah disorakeun. Isik-isik tidak ada Rasul, isik-isik Rasul. Beda jeung kuda ari embe mah. Ari kuda beda, jangan samakan kita dengan Rasul. Ada beberapa hal yang sifatnya khususia. Yang sifatnya khusus. Gitu. Model Rasul, misalnya contoh, gitu. Rasul itu tidak pernah ada. Rasul tidak pernah ada. Punya Rasul ada. Sok aya sejarahna. Sok sing aya gitu atau mangga akan kan. Aya kan ieu sejarahna. Tah riwayatna Rasul pernah ada. Sampai hari ini, sampai detik ini akan belum menemukan riwayat yang mengatakan bahwa Rasul pernah ada. Berarti kan Rasul tidak pernah melakukan. Akhirnya orang ada. Atau maaf, misalnya Rasul beristri lebih dari 49. Kemana orang mah? Ulah pada mau kan Rasul lagi sapan. Eta mah jang Rasul ari sialin Rasul. Eta kamu paling musuh tuh. Oh, zaman Rasul, istilah zaman Rasul kapan ketemunya? Sama-sama kita tuh beragama cenah katanya. Urang kan cek kata guru urang, kata terus. Mana naga sarua kata buku, kata ini sarua. Ulah merasa kan seolah-olah kan enggak ada di zaman Rasul. Panghina irah. Lamun tang kita di mana? Sindang.
Tadi pendak jeung Rasul wajar. Teu panggih kenaon men kasada bae sarua bae. Awasnya. Tapi awas, kita dalam beragama itu harus meyakini ibadah kita yang kita kerjakan ini benar. Sebab kalau kita tidak meyakini ibadah yang kita kerjakan ini benar, batal hukumnya. Tapi hari komat, masih komat. Dengan tidak menganggap yang lain salah. Karena sodaqallah, Quran yang benar mah hanya Allah dan Rasulnya. Ada orang mah hanya mencari kebenaran. Jadi gitu, kita harus yakin bahwa amaliyah yang kita kerjakan muludan, jaroh, terus tahlil, kunut, itu muput gitu. Muput. Mana ngerti muput tuh? Batur ke sarua. Sarua salamatan, tas lahiran, salamatan didoakan gitu teh. Ngan sabab izin, maka digantilah dengan istilahnya ayo nama untuk arek muput naon? Tidak. Untuk bade naon sih? Bade ekah walimatul fitrah. Ayo walimatul wiladah cenah. Waduh. Walimah ngajurunya sarua bae jeung kan ari itu memakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, Arab ning teh Kasep nih. Ari urang memakai bahasa lokal budaya Sunda muput. Hayangan juga kan ari muput makan katinggalina bahasa kos Hindu intinya. Maka supaya tampak lebih Islamic center, gantilah. Oh iya sarua keneh gitu. Yang model tahlil doa bersama. Oh sarua keneh. Enggak, enggak fanatik artinya menyalahkan mereka. Enggak kan gitu. Asal satu. Jangan ganggu aku. Nah, gitu. Jelma, Anda mau ikut NU? Silahkan. Tidak ikut, jangan ganggu. Kau ganggu, aku berlalu. Bari kitu nih. Bogoh? Oke. Tidak bogoh? Ya sudah, tak masalah. Cuma aku sakit hati. Itu aja. Gitu. Terutama dalam kumis bidin teh. Alah kabeh teh si Abidin mukimin enggal. Aduh. Mukimin enggal. Mukimin gitu. Itunya paham ya? Jadi adzan itu dilakukan 2 kali, itu diawali zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Aya kan Utsman aya, apaan aya. Bos. Kalau bagaimanapun juga. Ini cium tangan ke siapa? Ayah. Pas kebenaran Utsman bin Affan siapa? Itu ayah. Mereka sirikina uang. Saksi. Artinya jadi sekali deui masalah adzan itu seperti itu. Dan adzan itu memang barokahna luar biasa itu, barokahna luar biasa. Artinya kieu. Sebagian riwayat kaul itunya. Memang ini bentuknya sifatnya hanya ini gitu. Bahwa salah satu keutamaan, salah satu namanya keistimewaan muadzin, awas ya, muadzin artinya tukang adzan, adzan gitu. Panggilan sholat, awas. Lamun panggilan saja itu nida, bahasa Arabnya panggilan itu nida. Nidaun panggilan. Panggilan. Sautun nida, suara panggilan. Nah, nida itu panggilan. Lamun noda kotoran. Nah, lamun nandi non cek. Urang. Nah, non deui. Nida non. Enggak setelah. Sudah ya. Nah, keutamaan orang yang adzan, yang suka adzan gitu, model Kang Inan gitu. Mungkin secara dohir, secara manusia, di hadapan manusia, apalah artinya Kang Inan, seorang Kang Inan. Gitu.
ke baju hidung, ke rumah hidung. Tukang adan, bahkan maafnya disebutnya juga marbot. Sepertinya orang mendengar kata marbot, kata tukang adan itu kan sesuatu yang hina dina. Tuh gagah kan, wah marbot. Marbot itu kan tukang adan teh, ngurus masjid gitu. Beda ngurus sebut misalnya. Kang Rudi kaur. Mungkin di mata manusia, saya itu Pak Camat, saya itu Bupati. Mungkin secara di mata manusia, di model gubernur itu terhormat. Dan marbot, tukang adan itu biasa-biasa aja. Bahkan ada sebagian yang melecehkan, wah Bang Adan iya, marbot. Tapi di sisi Allah pernah ada sebuah riwayat, ada sebuah cerita. Itu orang pertama adan itu kan Bilal bin Rabah, itu orang pertama kali adan. Pertama kali adan itu Bilal. Nah, suatu ketika Rasul sedang Isra Mi'raj. Nah, itu di Isra Mi'raj itu Rasul kan diperlihatkan surga. Itu terdengar detak jalma lempang. Rasul bingung gitu. Duh. Maaf ya Rasul tidak begitu. Ima akan sedabe, pakai bahasa akal. Duh. Ayo. Apa? Oh siap, awas. Rasul tidak seperti itu. Dimakan bahasa akal, sudah dabe. Kan Rasul jalan-jalan lah, dipertontonkan surga. Di dalam surga Rasul terdengar suara orang lempang. Rasul, waduh, apa ini? Siapa ini? Siapa? Akhirnya tanya, wahai Jibril. Bahasa orang, Jibril. Apa itu? Oh, ada suara orang jalan kaki. Maka kata Jibril, perlu engkau tahu wahai Rasulullah, bahwa itu detak atau tapak lempangna Bilal. Luar biasa. Jelmana di bumi, lempang di bumi, suaranya terdengar di surga. Apa tidak edon kalau begitu? Tidak top markotok atau istilah Kang Kindrut Kang Indra, jos gandos. Pokoknya mah ilmu Kang Indra mah eta we, jos gandos itu. Tegenya epeun. Atau top markotop atau naon deui ya Indonesia lain mah. Jos gandos, top markotop, terus jos surajos gitu. Sampai terdengar adan sampai barokah dari adannya Bilal bin Rabah itu suaranya sampai terdengar di sana. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa salah satu keutamaan orang yang adzan atau muadzin itu adalah jasadnya tidak akan dimakan rayap, jasadnya tidak akan dimakan cacing, jasadnya tidak akan dimakan, sama seperti hafidul Quran, seperti orang-orang hafid. Jadi daripada sih maksudnya orang hafal Quran saya mau apal. Itu akan sedang mempersiapkan yang menghafal Quran gitu. Ya, alhamdulillah sudah beberapa surat akan yang sudah hafal ya, termasuk ya kulo kan lumayan. Kulo terus nanti parak binas saya tahu ya lumayan daripada enggak apa sama sekali. Daripada ngapalkeun Quran itu berat, tapi itu berat ada proses itu. Maka bukan jalan pintas, jalan cepat untuk supaya jasad kita memang bukan tapi paling tidak ketika jasad kita utuh, ketika jasad kita itu kan indikasi mayit tersebut mayit baik, orang tersebut orang baik. Wong bilatung saja itu tebekieun ya. Tanah saja begitu menjaganya sampai dia bisa utuh. Mata nama isukan pas tabikul adan.
berlomba ada. Cek anak mik. Ayo nasi, yang utuh. Itu. Di samping ganjarannya luar biasa. Bahkan kalau dibandingkan antara afdol mana, utama mana antara imam dengan muadzin, masih utama, masih afdol muadzin. Kenapa? Karena kalau muadzin itu memanggil orang, memberitahukan orang, mengajak orang, sehingga mau sholat, ada imam ada tengah ngajak, ada masuk sepanganan. Imam kan kau supir, ada ayat penumpangnya jangan mau ngajak sepanganan lain. Tapi muadzin luar biasa. Makanya ketika ada manakah yang lebih utama antara muadzin dengan imam? Justru lebih utama, lebih afdol muadzin. Dari adana kebenaran kade. Adan itu memang itu boleh, bahkan mungkin mendekati seharusnya. Adan itu pakai irama, pakai lagu supaya ngan lagu. Nah, kebenar laguna yang sudah umum, yang sudah sepakat. Ulah adana dipakai lagu dangdut. Ya sholat, hayalah sholat, deh goblok. Jika ada ter kan anak-anak gitu deh. Ada banyak. Kadanya ulah salah satu dia kan istighfar wal istihza. Istighfar menganggap enteng, wal istihza dan menganggap ngaheureukeun gitu. Meledek mun ayeuna mah bahasa ayeuna mah ari ngaledek ya bahasa urang mainan nasional sih. Aduh. Ngecek. Ya, ngecek bahasa Indonesia nah, itu masih bahasa Sunda. Ngecek. Oh, aduh. Ya, menghina lah, merendah. Pelecehan. Nah, melecehkan. Melecehkan. Oh, sebenarnya hati-hati. Itu bisa murtad, kan deh. Murtad. Murtad itu kan ayat 3 ayat murtad di kode bukan iya nan sulam. Murtad ucapan, bukan perbuatan. Salah satu nu paling bersiko tinggi itu murtad ucapan gitu. Ari murtad kan orang tidak tahu karena lihat ya kan. Murtad pilih pagawean misalnya cong, nyembah karena ieu karena tanggal gede. Kata murtad. Wah, kalau begitu kita menghormat bendera murtad. Murtad. Oh, hormat bendera itu kan bener. Lu ngaji. Jika masalah itu ustadzna kerek ngaji ikro genep. Cuman haram. Jika nanti mun teu haram teu nyebut haram teh nyeri awak gitu. Sik haram. Pariweuh teh. Haram bener. Tidak kan ini menurut Al-Quran. Al-Quran menurut samut manehna kan. Itu Al-Quran menurutmu. Itu sakarepna gampang. Mun aya ustaz mah udang-udang takbir tinggal ngecek gampang apakah ustaz ini asli produk pesantren dengan non pesantren gampang. Tinggal bertanya bela mun manehna paham mubtada khabar berarti dia produk pesantren, dia pernah ngaji. Lamun teu ngarti mubtada khabar, teu ngarti fi'il fa'il, teu ngarti syarat jawab, teu ngarti kos. Lah enggak berarti tak ustaz gajajaden gitu. Maaf bukan akan menghina ya, ini mah yang sebagai iya begitu. Jadi itu akibat mata betul. Gus Dur pernah mengatakan bahwa nanti itu akan muncul banyak ustaz-ustaz karbitan gitu. Yang ustaz-ustaz karbitan geus ngarasa matang, padahal lamun tas matang eta teh naon cik? Buruk. Makanya mana ulah merasa diri matang, harus merasa bahwa saya mentah. Coba lamun orang merasa diri orang matang, setelah matang naon gadituna? Buruk. Terus buruk? Ya buruk. Buruk. Entar Akang pernah ke SMP Pak sebutkan 10 buah-buahan yang berakhiran ak. Yang ka. Nya baheula makan ak. Ayeuna mah ka kan baheula mah. Ari ngarteuan baheula mah kan kieu. Ad kan gitu. Nya
Jadi sameme itu gitu. Namakan B, C, D, E, F, G, berapa ini nama G kan gitu. Terus baheula mah L. Tong diteruskeun lah. Dusun pamade. Gitu nya, sakali deui. Gitu. Aji bener ngajinya. Insyaallah, insyaallah. Barangkali mungkin masih manisnya. Mungkin urang ngajinya model ngaji ya inang maju. Oh, pala ya puluh palan pawapailun. Pala pilih madu naon gitu. Apa kun wa kau qala Muhammadun wa abu malik naon naon. Mungkin pada saat orang ngaji seperti itu orang teu paham. Ayeuna kieu seperti orang model di sekolah. Apa dulu baheula keur kamu diajar di sekolah ade bode apa kurang ngarti ieu teh jang naon ngarti teh henteu kan padu diajaranna ku guru teh padu nurutan ene bode akang nya teh baheula keur SD b ade bode ini bode gitu pas aya pan baheula mah mana zaman baheula zaman akama di SD teh aya buku bacaan bahasa Indonesia teh gambaran ini teh zaman lamun etana Budi Wati dan Iwan. Nah, eta Budi dan Wati dan Iwan. Atau ngomong soal pernah saya tak buat aturan. Nginjem rokok, nginjem korek. Eta nginjem korek. Ngomong nanti jawab nanti. Tidak. Kata Budi berteriak sementara Iwan masih tidur dan Wati menyapu halaman. Goblok sih tuh. Itu tuh bukan betul. Waktu monok di Tasik, waktu monok di Bandung gitu. Orang Tasik. Dasar Cilepeng. Akang baik-baik akang teh mah. Datang nginjem korek. Tidak, kata Budi sambil berteriak. Sementara Iwan masih tidur dan Wati menyapu halaman. Akang sewa. Jawabnya kok teh kukuruyuk. Pagi-pagi ayam jantan berkokok. Aya kan nya nang. Ingat nya SD-nya. Orang mah kitu. Nah kan cara kan kukuru. Karena kan akang can bisa baca, kakara dikir ngeja. Kan gitu. Pas kita kan aya gambar bapak-bapak keur nyekel lampu. Orang baca nama, ini ayah kan letik gede enang pasi gitu. Ini ayah ini. Akan pusing-pusing. Langsung baca. Ayah nyekel lampu. Aduh. Itu zaman si Nurjana kan. Ayo jenengan suruh nyanyi teh anu. Di kotak guru. Atuh disuruh nyanyi camprok lah. Itu naon herang boleh bajeng mata poe. Itu naon herang yang asbat betul ngedang. Gablok guru. Tak diajar ka bener bahasa Indonesia teh. Ajar ka bener. Akang bener tah nerlik. Tut bae akang nerlik. Nerlik nanti pencuri itu lari tunggang. Cung maracung. Cung tunggang kuda. Tunggang mobil, tunggang motor, akang inget gitu. Pernah maca na buku, kebetulan akang suka baca gitu. Mata membaca itu jendelanya ilmu. Baca, dan diapalkeun, buku diapalkeun, mal apal dibaca. Itu aja mah, ngadang ngapalkeun Quran. Allah, baca. Ayo, na misalna buku sagede kieu disuruh diapalkeun tong boron yang mana guruna ge olak ngapalkeunana. Yang penting mah dibaca. Model orang baca koran. Persib Bandung mengalahkan Persebaya 2-0. Itu diapakan tuh? Itu dibaca. Wah, selila tiba-tiba ada orang kamari Persib. Orang teh ingat, oh kamari aing macana koran teh nu ngaran Persib jeung Persebaya teh kamari teh menang 2-0. Gitu. Paham? Carana baca, baca. Lu ngapalkeun teh dibati apapun. Persib pada apa? Kalau ngopalkeun buku kimia sagede kieu, mata malu apa dibaca. Nanti ketika orang butuh, ingat, oh pernah aing maca teh buku teh anu kitu. Jadi kudu ngerti soal. Sebab cek akang kata Buya, ketika kita bisa mengerjakan ketika kita jawabannya itu teu ngaco, itu setengah ketika maaf, kata guru akang. Sor Buya
Mengerti dengan soal itu setengah dari jawaban. Orang ngerti karena soal. Nah, ayo kok Cilepon, ayo Cilepon. Goblok enggak ada. Contoh, siapakah atau di manakah ibu kota Indonesia? Atau siapakah presiden Indonesia? Dijawab Jakarta. Ya goblok. Goblok atuh. Nanya siapakah presiden Indonesia? Jawabnya Jakarta. Namun siapakah presiden Indonesia? Suwadma misalnya. Salah benar? Salah benar? Salah. Tapi sudah setengahnya benar. Nah, dia yang ditanyakan orang, jawabnya orang. Kan orangnya salah. Orangnya tidak tepat. Ada salah mantep, tidak tepat karena bukan Suhatma, Jokowi misalnya itu, Pak. Siapakah presiden Indonesia? Jakarta. Ya, goblok. Goblok. Nah, kembali karena tadi maka banyak membaca. Banyak membaca. Guru Akang mah berwasiat almarhum Pangarsa Akang yang kebetulan hari ini hari pupusnya beliau. Ini mungkin kalau tidak salah hal yang ketiga. Nah, kesempatan ini kita doakan mudah-mudahan beliau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Itu Pak Guru tersimak langsung itu. Berapa ini udah jam 9 lebih ya. Jadi intinya dalam bab adan ini, terutama adan Jum'ah gitu, nyenangnya adan Jum'ah itu memang dari Rasulnya itu memang 1 kali. Cuma kenapa kita 2 kali? Itu karena keputusan atau itunya Sayyidina Utsman. Dan kita tidak salah karena kata Rasul ikutlah dengan ashabi kanujum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Kita hitung, kamu mengikuti salah satunya maka kamu akan dapat petunjuk. Tidak masalah. Nah, banyak istilahnya yang tidak dilakukan oleh Rasul kemudian dilakukan oleh sahabat dan Rasul no comment, artinya Rasul setuju. Salah satu contoh misalnya sholat syukur wudhu itu Rasul enggak melakukan, cuma Rasul kaget itu ada sahabat sholat naon ya sholat syukur wudhu dan Rasul membiarkan, artinya boleh-boleh saja. Dan termasuk ini yang memberi keputusan atau mah istilahnya memberikan fatwa atau yang menentukan ini bukan orang sembarangan, yaitu Sayyidina Utsman, di mana beliau itu adalah sahabat sekaligus menantu Rasul dan menantu Rasulnya yang super. Kenapa? Sampai beliau diberi gelar Zunnurain, artinya orang yang mempunyai 2 cahaya karena kedua putri Rasul itu dinikahi oleh beliau. Ketika putri Rasul yang satunya meninggal kemudian dinikahkan lagi oleh Rasul kepada putrinya yang lain, sehingga beliau dapat gelar Zunnurain, artinya orang yang mempunyai 2 cahaya karena beliau itu luar biasa. Ya, sahabat itu salah satu keutamaan sahabat Utsman itu, saya itu karena berhubungan dengan adan. Salah satu keutamaan sahabat Utsman itu ketika Rasul sedang duduk tiba-tiba sahabat Utsman datang gitu. Itu Nabi langsung berdiri. Ya langsung berdiri dan memberikan penyambutan sampai ditanya, "Wahai Rasulullah, kok sebegitunya?" Apa jawab Rasul? "Masa iyalah yang malaikat saja malu kalau ketemu dengan Utsman, masa saya tidak menghormati?" Jadi malaikat oke siap isinin bisa dilihat karena kesolehannya, karena kedermawannya, karena dan lain sebagainya. Itu salah satu keistimewaan beliau itu. Para malaikat itu malu sama Sayyidina Utsman itu.
Berbeda dengan setiap sahabat itu punya kelebihan. Berbeda dengan Umar. Kalau Umar itu salah satu keutamaannya, namun ieu mah naonnya, nya khawarijnya itunya lho. Itu setan ogen itu, setan itu. Itu sieun. Pernah ada riwayat ada gitu. Akan terima akan dari Quran gitu. Saat itu mengarang iblis, setan, iblis itu. Itu ngabedega di jalan. Di jam Jumat tuh dihadang. Oh, kemana-mana? Maaf ya, sedabing. Jam Jumat. Jumatan. Cuman terus masa? Ayo iblis. Coba ada iblis lompat di luar. Wah, bubar dulu gebahan iblis. Wah. Digana gitu. Nah, terdengar Umar belum berangkat. Umar kan memang barangkali salah satu keutamaan adalah terakhir gitu kan akan jadi imam. Begitu Umar mendengar cenah jelema bubar gitu. Pasar baralik deui kan jelema. Oh kaget. Saya kasih pasar, enak sih pasar nasi. Itu cuma baralik deui. Teu rek meuting. Pasti balik atuh. Cuma pasar itu enak. Nah deh, kunaon itu? Atau cuma baralik deui. Ya udah rek meuting gitu. Carakan posisi saya kan di sedang kali kan. Aduh. Dan si piul. Sampai bubar, orang terbubar. Umar ketika mendengar bahwa di jalan itu Duraka Masjid itu dicegal ku iblis, Umar langsung nginci. Berani, wah kepret loh, colok matanya, Umar. Sahabat yang paling tegar itu Umar. Umar itu sangat luar biasa juga. Masing-masing punya kelebihan. Kata setan iblis begitu encan-can pangincan. Karek ngiprit, karek kadang blik itu langsung kabur. Makanya sampai sekarang setan itu lamun aya Umar itu akan nyimpang bahaya Umar. Iya. Itu Pak. Jadi terus Umar itu memang keras. Nabi Musa itu nabi jagoan. Macak lamun mana yang pukulan maut juga tinju maut dari utara atau tendangan tanpa bayangan dari selatan, wong pehong, pong sayung, ya kan, tinju besi dari utara, tendangan bayangan dari selatan. Itu Nabi Musa itu Nabi gagah. Nabi Musa mau kali nonjokin apa kau cepet pusat. Rumah sakit itu cek. Nabi Musa lamun ngamuk, lamun Nabi Musa nafsu marah. Itu harudangan. Bulu-bulu tuh harudangan. Luka tarik rambut nama. Akan cek lu akang oke. Akang gitu panggilan, cenah gitu. Si bulu-bulu itu berdiri. Jika Nabi Musa lamun nyekal sekalinya terjangkut Nabi Harun. Nabi deh. Tapi karena emosi Nabi Musa ningali umat kalah nyembah sapi, cekal gitu. Jangkut teh bodas sabula. Tetap pagi dia mun aya di akhirat pagi teh orang panggil Nabi nanti jangkut nanti bodas sabula. Basileun sabula. Kata Nabi Harun. Asup aku juga aya kan ya. Ya cek akang. Nabi Musa tuh galak mah anjingnya. Awas ada anjing galak mana? Awas ada nabi galak. Oh. Lagi awas ada anjing keras. Galak. Ya, jadi sekitar masih kemarin sambungan dengan adan dengan bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Nah, kalau di adan mah boleh tidak pakai wawu. Awas. Mun dina salat kudu. Nah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak boleh membuang wawu. Kalau dalam etama, dalam adan boleh. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah boleh. Tapi lamun di luar salat. Ada adan atau qomat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh, tapi kalau nak qomat kamari gitu harus pakai bagusnya pakai wawu.
Itu sajanya pertemuan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salah satunya tetap semangat ngaji dan ngaji. Jangan pernah berhenti ngaji. Siapa siapa yang berhenti ngaji berarti dia sudah matang. Dan ketika matang, ujung-ujungnya seperti awas hati-hati, jaga. Seperti kemarin, jaga dengan baik. Kita bisa ambil contoh. Apa ini? Botol. Ya, saudara-saudara. Ayo Ustaz, kamu Ustaz halus. Di Bandung, di Jakarta, kemarin makan menuntut ibu itu adalah berkebun. Ustaz di Jakarta, ini mau Ustaz di Bandung. Di Bandung. Saudara-saudara, kaget. Wah, ilmu baru kan? Swear, bahasa swear. Sungguh. Ini akang demi Allah. Betul, akang itu kaget itu termasuk ya, ilmu baru bagi akang itu. Akang kok cerdas dia. Entah ngambil dari mana, tinggi Google, tinggi mana. Saudara-saudara, lihat apa ini? Ya jamaah biasa. Jamaah, iya. Jamaah. Apa ini? Mic. Apa ini? Mic. Coba Anda lihat. Ini botol. Botol ini kita namanya rukun Islam. Kalau yang ini, itu kalimat haji. Cek mana nate? Haji. Jadi kalau ini dilepas, ini masih bisa dipegang. Artinya orang tidak haji atau belum haji masih tetap Islam. Yang sini, ini kita puasa. Orang kalau ini lepas, orang puasa tidak puasa tetap Islam. Ini zakat, lepas. Ini zakat, orang tidak bayar zakat tetap Islam. Nah, saudara-saudara, kalau yang ini, waduh, pidatonya luar biasa. Kalau yang ini coba, ini yang kedua, sholat. Coba Anda lepaskan. Bisakah ini dipegang? Tidak, cek jamaah nanti. Jatuhlah botol ini. Wah. Artinya, kalau kita tidak sholat, hilang keislaman kita. Karena yang membedakan itu adalah sholat. Kita dengan orang lain itu adalah sholat. Seperti saya lambangkan ini. Wah, tepuk tangan. Akan jadi terkagum-kagum. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah anakku. Nah, hari isuk anak sholat subuh jam 7. Kita mana kamar itu tono pidato harus semua. Heroik lah harus berapi-api. Terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan oleh Mubalek ganteng. Aduh. Ganteng cek saha versi mana? Enggak bingung gitu. Geus lah kamu ya adanya lumayan lah sudah ngomong kan kade antara ucapan jeung perbuatan sing lurus sing banding lurus pras ka mana ada teman tuh pidato saya jadi can ieu dia mah akan ngoyang ieu mah sudah pas menggelegar pas Bung Karno hari keceplek esok-esok subuh jam 7 kan bingung itu udah ke sholat naon disebut sholat subuh udah jam 7 iya disebut sholat duha gini espionan dan akhirnya naon itu ya ada dalam teh ini sebut sholat subuh jam 7 sebut sholat duha espionan. Tapi tidak masalah. Rupiah dalil. Mana itu sholat rupiah kolam, Pak. Kolam diangkat artinya tidak dicatat. Itu salah satunya adalah tidur sampai bangun hari sore masalah itu dosa. Biasa sampai kakarang. Dalil. Tapi halus bukan dalil. Itu. Sampai lah geleng gitu. Gini kia apaan gitu. Gini gitu apaan kia. Ngulak balik si tutung. Tapi ulah aya teman mau disebutkan ngaranna Kang aya santri. Ngan nyuruh
Mukimin wis mukim. Kan nyuruh, baheula keur mana ngantri keneh mun. Ngon. Sunah kananya. Wah, aduh, berdepak tarang. Aduh. Hilap Kang. Cek Kang itu. Hilap? Nah, segini bisa poho. Pan al insanu. Tak Kang ngadalin, kurang ajar aja. Al insanu kanul khoto wan nisyan. Mun hari cek Kang eta teh asal teh anu ti Akang. Tong bikin ka Akang. Aduh. Wah mana ya? Mata kami ke ayeuna. Itu teh kalau hilap ical, kenapa teh? Tos hilap, ada guna ical. Memang salah satu santri unik Akang eta Kang Omat. Kang Omat teh santri paling unik. Insyaallah. Suruh ngelapan motor, apa ya Allah. Parah. Mas itu lap motor. Bisa nggak pikir ngelapan? Kan akan bawa motor na Vespa. Andi handap kan ada Vespa kan ditunggu kan nyapas motor itu begitu. Seromat kamu. Ini kan teh suruh ngelap motor, jangan ngelap motor. Akan mau tinggal-tinggal teh bisa ansare dihandapun motor beringatnya kan lap. Ya Allah. Ya santai gitu nya. Eta ge Akang inget Akang bawa ke pondok gitu nya. Akang harita dihukum ku buya teh. Lobaan dengan Akang sorangan. Eta teh mun salah namanya kesalahan teh. Hukum. Aku sunga gol ka di lapangan di ieu di halaman sekolah di lapangan sunga gol. Buka baju. Apa? Kelas kabeh, haryuk kabeh. Akang nyalin belaber sih. Ada panas. Kun coba bayar awak. Cuma pakai baju panampoa panas gitu. Cilak-cilak Akang teh. Eueuh Akang teh. Rondong bae Akang teh asup kana kolong mobil. Kan main ada yo. Ada suku mantel. Mun suku ka ieu awak akan dilindrok ya mayang Akang dalatiin. Aduh ya Allah ya Rabbi. Eta ingat apa? Tarik kita kubuat tina handapun buru coba bayang Gun. Coba pakai baju gitu tarik coba. Duh, tanah lumayan. Ngiri-ngiri sedang buru. Kurang aja. Aduh. Katurunan boga santri mololan. Ya, itu saja yang saya sampaikan kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, khususnya Kang Boga. Sekali lagi tetap ngaji dan ngaji sampai H-2 kiamat. Mun geus kiamat 2 PD baru haji dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa.